Oke, selamat sore Sobat Skena. Kali ini dilarang duduk bareng sama Skandal. Halo, Skandal. Ini pertama kali di Surabaya. Enggak, ini udah Pertama kali tahun 2024. ketiga kali, udah yang ketiga. Iya, oke. Ini kan kalian baru aja rilis Dengar ya. Itu kalau boleh tahu kenapa sih judulnya Dengar? Jadi dengar adalah sambung Robert. Yang bisa jelasin sih dah. Dengar tuh salah satu kenapa kami IP-nya kan ada 4 lagu dan salah satu lagunya judulnya Dengar. Dan kata itu dan judul itu yang paling merepresentasikan IP-nya sih sebenarnya. Bahasa IP. Ya, walaupun itu bukan singlenya. Oke. Jadi ya udah kami milih Dengar aja akhirnya. Dengar. Itu sih karena itu salah satu title track lah di Terus kalau soal topik-topiknya sendiri itu tentang apa aja dan kenapa kok dengan topik-topik tersebut? Oke, jadi sebenarnya basically itu EP-nya adalah 4 lagu yang nanti bakal masuk di full album yang bakal rilis tahun ini juga. Jadi kami mengambil 4 dulu buat dijadikan mini album. Terus kenapa 4 lagu tersebut lumayan mewakili apa yang mau kita bahas di album sebenarnya. Jadi itu semacam gambaran sederhana dari gambaran yang lebih besar lagi soal temanya. Itu sebenarnya soal kehidupan in general sih, soal dualitas kehidupan ya. Kayak gimana tuh, Pasti Mas? ada dualitas tuh ya, ada senang, ada sedih, ada kecewa, ada puas, ada ya seperti itulah. Jadi kami mencoba untuk merangkum segala perasaan yang kita lewati, yang kita alami, segala. Ya musik kan sebenarnya kalau buat Skandal soal menyampaikan rasa dan Ya. rasa nggak melulu senang terus, rasa nggak melulu sedih terus, nggak melulu galau terus, tapi juga nggak melulu apa ya, euforia hingar-bingar Yeah. terus. Jadi kami mencoba menemukan titik tengah in between lah di antara Oke. di antara dua hal itu, dan kami ya bagi kami kehidupan itu yang kami pahami, sejauh yang kami pahami adalah soal menghadapi dan mengalami dua hal tersebut, dua hal dalam kehidupan, yin yang lah. Jadi Yin yang. ya, Oh, yeah. sedih, senang, kecewa, puas, marah, apalagi lawannya marah tuh apa sih? Bahagia. Ya, Bahagia, oke. seperti itu sih. Hal-hal itulah. Oke. Tapi ini kayaknya menarik ya teman-teman ya. Mungkin dari teman-teman Skandal, aku mau tahu satu-satu. Secara detailnya, kira-kira perasaan-perasaan apa yang biasanya hinggap di kalian sehingga itu mungkin jadi keresahan atau justru malah bikin apa ya, mental health terganggu kali ya? Iya. Kalau aku pribadi sebagai penulis lirik, sebenarnya ya kami menulis lagu ini ketika kami sudah berusia 30-an ke atas. Kami sudah mengalami beberapa hal di umur 20-an, terus ketika 30 kami dihadapkan dengan banyak hal lainnya, banyak pilihan. Tapi kami mungkin sudah bisa berpikir lebih bijaksana lagi mungkin Oke. dihadapkan dengan pilihan. Ya, ya. Walaupun mungkin kita juga masih belum tahu banyak hal, kita masih juga belajar. Perasaan yang sering dihadapin kalau saya pribadi paling perasaan kadang-kadang suka kosong aja gitu, tidak terinspirasi apapun, Oke. dan itu malah justru bikin saya khawatir gitu. Kok ini kok kena ini nggak seneng, kok ini nggak sedih gitu. Iya. Kok kayaknya kosong, kok kayak dead inside gitu. Dead inside ya. Padahal nggak juga. Ya, Kalau kalau benar dikali lagi lagi, kayak 6. benar. Ya. Yoi. Ya kok 6 gitu, tapi setelah didalami lagi, oh ternyata memang kadang-kadang ketika menerima hal yang mengecewakan atau misalnya hal yang menggembirakan, ya mungkin kalau saya pribadi sudah memahami bahwa itu ya bagiannya seperti itu, kayak oh ya udah kalau ini halnya senang boleh bergembira tapi secukupnya. Terus sedih tapi juga ya udah, sedih juga nggak bakal lama kok. Iya. Ntar juga bakal muter lagi, bakal senang lagi. Sebenarnya lebih ke pemahaman hal itu. Kalau perasaan ya banyak juga sih. Iya. Jadi Skandal ada 2 yang sudah berkeluarga. Oh. Ada 2 personel yang sudah berkeluarga, ada Right. 2 yang masih berpetualang lah. Iya. Masih bolang. Iya, masih Siap. Itu juga bisa. Ya kalau boleh nambahin, Nah, kalau dari versi aku sih kan Skandal udah lumayan lama ya. Jadi sekarang sudah perasaan, kok pertanyaan kamu bagus. Perasaan apa yang sering muncul pas saat rekaman atau apa, perasaan kayak
Kalau aku lebih ini, aku bisa membanggakan orang-orang di sekitarku nggak ya? Oke. Aku bisa bikin, bisa berguna nggak ya? Oke. Ya. Album ini bisa berguna nggak ya? Oh, right. Ya. Buat orang-orang yang mendengarnya, walaupun Hmm. itu kadang bisa menjadi perangkap ya, tapi ya jujur aku mikir gitu, kayak misalnya ada juga perasaan excited ternyata dalam proses pembuatan lagu ini kita bisa juga mengerjakannya walaupun dengan kesibukan yang lumayan padat, kayak misalnya Reza dia pegawai bank, Oh. terus saya juga melakukan bisnis yang lain, Sida dan Robert dengan timeline yang lumayan padat gitu. Jadi perasaannya jadi ternyata kita bisa, dan nggak sabar lagi untuk bikin sesuatu di tahun 2025. Itu perasaan. Oke, ya. Apa ya, kalau yang mewakili untuk EP ini mungkin karena sering apa ya, yang paling sering mengganggu sih, sering kayak ngerasain kesepian sih kalau aku. Oke, loneliness. Gitu. Oke. Loneliness, terus burnout. Burnout, Ya, iya, udah bener. pasti. Cuman Ya. ya puji Tuhan, alhamdulillahnya di ini kita bisa ngerilis semuanya ada di sinilah. Ah. Semua perasaan-perasaan yang kita rasakan, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita bayangkan, kita temui sehari-hari ya kita coba potretkan di dalam EP ini gitu. Oh. Hopefully di album oke. juga begitu. Ntar. Oke. Mungkin satu kata nih dari teman-teman Skandal ya, buat teman-teman yang mungkin lagi berada di fase yang sama, lagi ngerasain how is it like to be 30s gitu kan. Mungkin dalam satu kata. How does it feel? Does it feel ya. Kalau dari aku enjoy aja, enjoy your life, apapun itu. Oke. Apapun cuaca hidupnya, nikmatin aja, soalnya ya yang kamu punya, yang kamu alami itu, yang itu aja sih. Salah satu cara untuk melewatinya ya hanya dengan melewatinya. That's really deep, The bro. only way is true sebenarnya. Yes. Kalau dari aku mungkin be grateful ya, dengan apapun yang kamu punya dalam hidup ini, kayak apapun yang kamu alamin, apapun yang kamu hadapin, ya be grateful for everything lah pokoknya. Sama kalau gue nambah satu lagi, never give up aja. Never give up. Ya. Pasti. Nah. Kalau saya mungkin lebih ke have fun aja ya. Have Jadi fun. hidup cuma sekali ya. Itu fun. Hidup cuma sekali ya, berikan yang terbaik, yang paling spesial, karena nggak akan mungkin keulang lagi. Kayak gitu sih. Oke. Semuanya soal proses. Semuanya proses. Oke, sepakat nih proses ya. Oke, sekarang ngomongin tentang karya kalian lagi. Sebenarnya kalau untuk karya-karya Skandal, paling enak itu didengerin pas waktu kita berada di momen yang seperti apa sih? Apa ya? Kayaknya semua momen masuk sih. Every moment. Ya, every Oke. momen sih kayaknya bisa, kayak dalam kamu sedang merasakan sedih, kayak di kamu bisa mendengarkan track kita judulnya Sudah, kamu merasa kesepian. Kalau kamu kayak ngerasa kamu sedang bersemangat untuk menggapai sesuatu, kamu bisa mendengarkan Mimpi. Ya, kalau kamu Ya. merasa pingin mengutarakan sesuatu, kamu bisa mendengarkan Utara. Oke, ya. Cocok lebih aja sih. Iya. Sama kalau kamu pengen lebih didengarkan, ya kamu coba meresapi kalimat dari lirik, dengar aja lah mungkin. Asik. Oke. Kalau ingin dengar ya cobalah mendengarkan orang lain. Ya. Orang lain, ya. Yang didengerin doang. Oke. Jadi kita Ya sebenarnya ketika kami merilis atau bikin bukan merilis, ketika kami menggarap sebuah karya, kami nggak mikir kayak ayo kita bikin lagu yang nanti ini biar orang enaknya didengerin. Oh, Karena oke. memang menurut kami lagu ketika sudah keluar, ketika sudah dirilis, itu momennya punya masing-masing yang mendengarkan. Mungkin bisa saja maksud kami itu adalah lagu yang sedih, tapi ternyata itu bisa membahagiakan orang lain ya. Oh. Mungkin momen orang itu ketika mendengarkan sedang bahagia, oh aku butuh lagu yang kayak gini. Jadi ya walaupun kami juga berharap lagu Skandal bisa didengarkan di tiap suasana, tapi ya itu akhirnya tergantung ke masing-masing. Ya, oke. balik ke interpretasi Interpretasi masing-masing ya. Jadi di sini bisa dibilang nggak kalau misalkan ketika Skandal bikin karya, it's not intended to people to feel something, tapi lebih tepatnya ya aku bikin kayak gini, selebihnya terserah interpretasi kamu. Yes, jika kamu merasakan sesuatu dan bisa relate, itu bonus dan itu Gokil. menyenangkan banget buat kami. Cuman ya Gokil, oke. dan nggak ada salahnya buat dengerin Skandal harian ya. Oke. Daily music teman-teman ya untuk Skandal, dan juga kira-kira dari untuk Skandal sendiri, apakah musikalitas Skandal
sekarang ini itu terbentuk karena kalian ini punya satu referensi yang sama atau justru malah berbeda-beda? Nah, berbeda-beda sih sebenarnya Beda-beda. kita malah Ah. berbeda-beda. Kita semua datang dari background musik yang beda-beda gitu. Background musik Cuman, beda-beda ya. ya mungkin karena apa ya? Apa sih istilahnya tuh Sid? Eh, ngelebur jadi satu gitu lah Oke. ketika di studio ngolah musik ternyata, dan kita juga dari sekian banyak background musik kita masing-masing ternyata ada satu benang merah yang ternyata kita berangkat dari musik yang sama. Mungkin itu musik yang sering kita dengerin di zaman-zaman masih sekolah dulu atau apa. Oke. Ternyata benang merahnya sama. Oh Gitu. ya, biasanya ke arah apa aja nih referensinya? Apa ya? Musik-musik apa ya, pop gitar sih sebenarnya, kayak dari indie rock, dari alternatif, dari power pop, dari pop rock, sebenarnya Pop rock. musik-musik. Jadi ya sekarang kami berkesempatan sebenarnya buat bawain musik yang jadi first musical interest kita. Kami dulu tertarik dengerin misalnya waktu SMP atau SMA misalnya dengerin Oke. album-album Indonesia, pop-pop Indonesia 2000-an kan. Oke. Waktu itu kayak wah jadi pengen ngeband kan. Iya. Nah, kami baru sempet ngebawain musik seperti itu sekarang Nah, oke. sebenarnya, dan platformnya Skandal sebetulnya. Apalagi ya? Ya musik, mungkin musik-musik indie rock Amerika, Oke. musik-musik British, dari indie pop, dari Britpop, macam-macam sih. Ya, multi genre ya. Multi Dan ini genre. satu pertanyaan terakhir, gimana sih cara nge-manage band? Cara nge-manage band. Ya, gimana? Kayak misalkan ada yang pembagian, kayak misalkan ini yang ngurusin instrumen ke siapa, ngurusin soal event siapa, terus merchandise siapa gitu. Kalau kalau apa yang tadi Mas Skandal, memang kita membagi tugas berdasarkan memang dia yang skillnya di sana. Oke. Contoh misalnya Reza, dia selain bikin lagu, dia juga karena dia kerja di bank, dia kayak bendahara kita lah. Terus Sida selain bikin lagu, dia juga semacam PR-nya kita lah. Oke. Nah, Robert dan kreatifnya juga. Robert tidak bikin lagu, dia juga yang bertanggung jawab di identitas visual. Alright. Nah, saya selain masalah musik juga memang orang yang sering berada mengasih apa ya, memanage lah. Jadi dari talent yang kita punya ini nanti saya yang biasanya ngasih bayangan, ayo kita bisa seperti ini nih tahun ini. Oke. Nah, nanti mereka merespon dengan Iya. divisinya mereka masing-masing. Alright. Jadi, nah tapi menurutku memang solidnya sebuah band tuh memang masing-masing kayaknya harus punya satu feel yang To feel. harus dilakukan ya biar sense of belonging itu sama gitu. Oke. Ya. Ya itu Ah. selain manajer ya. Alright. Jadi buat teman-teman yang mau bikin band, itu tadi adalah tips dan triks dari Skandal. Dan nanti pasti kita akan saksikan Skandal live di Surabaya di Scholars Pub Surabaya. See you teman-teman Skandal. Thank you very much ya. Thank you very much ya. Semoga sukses selalu. Semoga sukses selalu. Terima kasih banyak. Yo, thank you. Okay. See you guys.